Namaku Rania. Usia pernikahanku dengan Dimas baru menginjak tahun kelima. Selama itu pula, aku merasa menjadi istri paling beruntung di dunia. Kami tinggal di rumah mungil tapi nyaman, penuh tawa, pelukan, dan cinta. Setidaknya, itu yang selalu aku yakini. Pagi itu, matahari menyusup lembut lewat jendela kamar kami. Aroma roti panggang dan kopi hangat menguar dari dapur. Aku turun dari tempat tidur dan menemukan Dimas sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. "Aku bantu kamu duduk, ya," katanya lembut sambil menarik kursi. "Perut kamu masih sering nyeri?" Aku mengangguk pelan. Penyakit lambungku memang sering kambuh belakangan ini. Bahkan seminggu terakhir, aku sempat dirawat di rumah sakit karena mah akut yang membuat tubuhku lemas dan sulit makan. Tapi Dimas, dia selalu ada, menjagaku, menyuapiku, menenangkan aku saat rasa nyeri datang tiba-tiba di malam hari. "Kalau kamu udah sembuh total," katanya sambil mengoles selai roti, "kita jalan-jalan yuk, liburan, biar kamu nggak stres terus." Aku tersenyum. Betapa bersyukurnya aku memiliki suami seperti Dimas, sabar, penuh perhatian, dan gak pernah mengeluh meski harus merawat istrinya yang sakit-sakitan. Sore harinya, datang seorang perempuan muda ke rumah. Berpakaian rapi, membawa tas medis, dan mengenakan masker. Ia memperkenalkan diri sebagai Lai, perawat yang akan membantu perawatan di rumah sesuai anjuran dokter. Dimas yang mengurus semuanya. Aku terharu saat tahu ia bahkan repot-repot mencari perawat home care karena tak ingin aku terlalu capek mengurus diri sendiri. "Lai akan datang setiap hari selama seminggu, bantu kamu cek tekanan darah, ngatur pola makan, dan semua yang kamu butuhin," kata Dimas. "Biar kamu cepat pulih." Lai tampak ramah, sopan, dan profesional. Aku sempat canggung saat dia memeriksa detak jantung dan tekanan darahku, tapi senyumnya menenangkan. "Aku senang bisa bantu, Mbak Rania," katanya. Hari-hari awal berjalan begitu indah. Rumah kami seperti kembali hidup. Dimas makin rajin memasak. Lai membantu membereskan sisa makanan sehat, dan aku mulai merasa tubuhku lebih ringan dan bertenaga. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat Dimas mengusap rambutku dan berkata lirih, "Cepat sembuh ya, sayang. Aku kangen lihat kamu tertawa lagi." Aku menatap matanya dan percaya sepenuhnya. Aku tidak tahu bahwa semua ini hanya ketenangan sebelum badai datang. Keesokan harinya, hujan turun perlahan, seperti pertanda sesuatu yang tak terlihat. Dimas pamit lebih pagi dari biasanya. Katanya ada rapat di luar kota. Ia mencium keningku seperti biasa. Tapi entah kenapa pagi itu aku merasa ada yang berbeda dari tatapan matanya. Hambar, seperti terburu-buru, atau menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba mengusir perasaan aneh itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena masih belum benar-benar pulih. Hari itu, Lai datang tepat waktu. Ia membawakan jus wortel segar dan mengingatkanku soal jadwal makan. Sikapnya tetap ramah, tapi ada satu momen yang tak biasa saat dia menerima telepon dan bergegas ke taman belakang sambil berbisik sangat pelan. Aku tidak tahu siapa yang menelponnya, tapi cara ia tertawa kecil, lalu buru-buru mematikan panggilan membuatku curiga. Sore harinya, tubuhku kembali terasa lemas. Aku bilang ke Lai kalau ingin istirahat lebih awal. Ia membantuku ke kamar, memastikan aku minum obat, lalu pamit pulang. Tapi, beberapa menit setelah dia pergi, aku sempat melihat dari jendela atas Lai tidak langsung pulang. Ia hanya berjalan ke ujung gang, dan kembali lagi, masuk ke dalam rumah. Aku terkejut. Kenapa dia kembali masuk? Aku berusaha turun dari tempat tidur, tapi tubuhku masih terlalu lemah. Perasaan cemas menyesak. Aku berbaring lagi, mencoba berpikir positif. Mungkin Lai cuma lupa sesuatu. Ya, mungkin begitu. Malam tiba. Aku sendirian di kamar, lampu sudah dimatikan. Tapi suara pelan dari ruang tengah membuatku terjaga. Suara seseorang membuka pintu. Aku mengira itu Dimas. Tapi kenapa ia tidak menyapaku? Aku keluar kamar, perlahan. Tangga rumah kami kecil dan berderit kalau diinjak. Tapi malam itu, suara langkahku seperti ditelan keheningan. Aku tiba di ujung tangga dan melihat seberkas
Cahaya dari ruang tamu. Suara bisik-bisik samar terdengar. Aku menahan napas. Langkah kakiku terasa berat. Jantungku berdegup kencang seperti memberi peringatan untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran dan gelisah lebih kuat. Aku berjalan mendekat. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku melihat Dimas dan Lai duduk sangat dekat di sofa. Dimas menggenggam tangan Lai sambil tertawa kecil. Aku pikir kamu nggak akan datang malam ini, bisik Dimas. Rania bilang dia mau tidur cepat. Jati amen. Tubuhku mematung di balik dinding. Mataku terbuka lebar. Dunia di sekitarku seperti membeku. Suara mereka semakin pelan, tapi cukup jelas untuk menghancurkan apapun yang pernah aku percaya. Aku tidak kuat mendengar lebih banyak. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai, memeluk selimut seolah itu bisa menahan kepedihan yang mulai merayap perlahan. Air mataku mengalir diam-diam. Apa yang sedang terjadi dalam rumahku? Pagi harinya, aku pura-pura tidur saat Dimas masuk ke kamar. Aku mendengar suara langkahnya mendekat, lalu keheningan beberapa detik. Mungkin ia sedang menatap wajahku, tapi aku tidak berani membuka mata. Aku takut melihat wajah yang semalam mengkhianatiku dengan senyum. Tak lama, Dimas keluar dari kamar. Aku mendengar suara mobilnya pergi. Barulah aku berani membuka mata dan untuk pertama kalinya, tempat tidur kami terasa dingin dan asing. Aku tahu, ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak bisa terus berdiam diri dan pura-pura tidak tahu. Tapi tubuhku masih lemah. Aku butuh bukti. Aku butuh kebenaran yang jelas, karena bagian dari hatiku masih menyangkal apa yang kulihat semalam. Siangnya, Lai datang seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia menyapa dengan senyum ramah, memeriksa tekanan darahku, dan bertanya, apakah aku sudah makan? Aku menjawab semuanya seadanya, dengan suara pelan dan mata yang tak berani menatapnya langsung. Tapi ada satu hal yang membuatku semakin yakin. Parfum. Parfum yang sama persis seperti aroma bantal suamiku tadi malam. Dan cara Lai berjalan. Santai, terlalu nyaman untuk seseorang yang statusnya hanya perawat home care. Sore itu, diam-diam aku menghubungi Sinta, sahabat lamaku yang bekerja di klinik tempat aku dulu sempat berobat. Ia cukup paham soal perawat freelance. Sinta, aku butuh bantuan. Bisa carikan info soal perawat bernama Lai? Dia datang ke rumahku, katanya dari agensi. Butuh waktu beberapa jam sebelum Sinta kembali menghubungiku. Dan saat ia menelepon, suara gugupnya membuat hatiku ikut bergetar. Rania, aku cek di data agensi yang biasa kirim perawat ke pasien rumah sakit kamu. Dan gak ada nama Lai di situ. Deg, apa maksudmu? Dia bukan dari agensi manapun yang resmi, Ren. Namanya gak tercatat di daftar perawat terdaftar. Aku juga cari lewat asosiasi perawat. Dan tetap gak ada. Siapa sebenarnya dia? Aku lemas. Tanganku gemetar. Dunia seolah runtuh di depan mata. Jati benar. Lai bukan hanya perawat yang dikirim dokter. Dia adalah seseorang yang sengaja dimasukkan ke dalam rumahku oleh suamiku sendiri. Kepalaku berputar. Napasku sesak. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin langsung mengusir Lai dan menuntut penjelasan dari Dimas. Tapi tubuhku masih belum sekuat itu, dan aku tahu, satu langkah gegabah bisa membuatku tak tahu apa-apa selamanya. Aku harus tahu semuanya sampai ke akar. Malam itu, aku diam-diam mulai menyusun rencana. Besok paginya, aku berpura-pura ceria. Aku bilang ke Lai bahwa aku ingin mulai menulis jurnal harian sebagai terapi mental. Aku minta izin menaruh alat perekam kecil di beberapa sudut rumah, katanya untuk menangkap suara-suara inspirasional, termasuk dari obrolan kami. Lai hanya tertawa dan bilang aku kreatif sekali. Padahal, aku sudah menyiapkan alat perekam kecil yang akan kuselipkan di balik vas bunga di ruang tamu. Hari itu kulalui dengan senyuman palsu. Tapi malamnya, setelah Lai pulang dan Dimas belum juga tiba, aku mendengarkan rekamannya. Dan saat itulah aku mendengar sesuatu yang menghantam jantungku lebih keras dari sebelumnya. Dalam rekaman itu, saat aku sedang tidur siang di kamar, suara Lai terdengar jelas sedang berbicara di telepon. Iya, Mas. Tenang, dia belum curiga.
Dia pikir aku cuma perawat biasa. Suara tawa pelan. Nggak sabar ya? Sabar dong. Dia juga udah makin lemah. Mas, tinggal nunggu waktu aja. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mundur, menutup mulutku sendiri agar tak mengeluarkan suara terisak. Lai dan Dimas, mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka menungguku lemah, menunggu aku menghilang. Aku ingin segera menelpon Sinta atau keluargaku. Tapi aku juga sadar, ini belum cukup kuat untuk membongkar semuanya. Aku harus tahu lebih dalam. Aku harus tahu siapa Lai sebenarnya, dari mana asalnya, apa tujuannya, dan sejak kapan ini semua direncanakan. Esok paginya, saat Lai pergi sebentar ke warung, aku membuka dompetnya yang tertinggal di ruang tamu. Kukira hanya akan menemukan KTP biasa. Tapi satu lembar foto kecil jatuh ke lantai. Dan saat kuambil, tubuhku gemetar hebat. Itu foto lama Dimas. Bersama seorang perempuan yang sangat mirip Lai tapi lebih muda, mengenakan seragam SMA, berdiri di depan rumah tua yang tidak kukenal. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan, "Akhirnya kita bisa bersama, Mas. Seperti dulu kamu janjikan." Mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih semata. Aku mulai takut. Siapa sebenarnya perempuan ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, bahkan saat aku memaksakan diri tersenyum saat Lai kembali dari warung. Aku menyembunyikan foto itu di bawah bantal, berniat mencari tahu lebih jauh malam nanti. Waktu terasa lambat berjalan, setiap detik bersama Lai kini seperti duduk di sebelah bara api. Aku tak bisa mempercayai siapapun di rumah ini, bahkan suamiku sendiri. Begitu malam tiba dan rumah kembali sunyi, aku menghubungi Sinta lagi. Aku kirimkan foto itu padanya lewat pesan. Butuh waktu, tapi sahabatku itu setia. Beberapa jam kemudian, dia menelepon dengan suara tercekat. "Rania, aku nggak tahu harus bilang gimana, tapi aku kenal rumah itu. Itu rumah tua di daerah Cising. Pernah jadi panti asuhan puluhan tahun lalu." "Panti asuhan?" bisikku lemah. "Ya, dan aku baru ingat. Dulu, waktu kita kuliah, Dimas pernah cerita sekilas tentang anak perempuan di panti itu. Katanya dia dekat banget, tapi akhirnya berpisah karena anak itu diadopsi oleh orang kaya. Dimas waktu itu bilang, kalau takdir izinkan, aku akan cari dia lagi suatu hari nanti." Dunia seakan berhenti berputar. Lai, dia, anak dari masa lalu Dimas, kenapa dia datang sekarang? Dan kenapa harus dengan cara seperti ini? Kepalaku penuh. Tapi rasa takut dan luka mulai tergantikan dengan sesuatu yang lebih kuat, tekad. Aku tak akan jadi wanita lemah yang hanya menunggu ditinggalkan. Aku ingin tahu semuanya. Aku ingin tahu kebenaran dari mulut Dimas sendiri. Keesokan paginya, saat Dimas hendak berangkat kerja, aku menahannya. "Mas, bisa nggak malam ini kita bicara berdua saja? Aku butuh Mas sebagai suamiku, bukan sekadar orang rumah." Dimas tampak terkejut, tapi dia mengangguk. "Iya, nanti malam." Dan malam itu pun datang. Aku menyiapkan teh hangat seperti biasa, tapi kali ini dengan hati penuh rencana. Saat Dimas duduk di depanku, aku mengeluarkan foto itu. "Mas, aku nemu ini di dompet Lai. Mas mau jelasin?" Wajahnya langsung berubah. Pucat. Aku belum pernah melihat Dimas sekaget ini. Dan setelah beberapa detik keheningan, ia menunduk. Tangannya gemetar. Lalu, suara lirih keluar dari mulutnya. "Aku nggak pernah berniat kamu tahu ini, Ran. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Aku menahan napas. "Apa maksud Mas?" Dimas menatapku dengan mata yang basah. "Lai adalah perempuan yang dulu pernah aku janjikan akan kujaga seumur hidupku. Dan aku menepati janji itu sekarang." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Dimas duduk di depanku dengan kepala tertunduk, sementara aku hanya bisa mematung, menahan gemuruh emosi yang hampir meledak. "Jeti, semua ini kamu rencanakan?" Suaraku bergetar, lebih karena kecewa daripada marah. Dimas menggeleng pelan. "Nggak, Ren. Awalnya nggak. Aku bahkan nggak tahu Lai muncul kembali di hidup kita. Sampai dia sendiri yang datang beberapa bulan lalu." "Beberapa bulan?" "Jeti, selama itu aku dibohongi. Aku pernah punya janji ke dia. Kami besar di panti yang sama.
Dia nggak punya siapa-siapa, dan waktu kami berpisah karena dia diadopsi, aku bilang suatu hari aku akan cari dia dan jagain dia. Tapi aku lupa, Ren, aku ketemu kamu, menikah, hidup bahagia, sampai Lai datang lagi. Dimas menatapku, dan air matanya jatuh. Tapi kenapa aku merasa air mata itu bukan untukku? Waktu dia datang, aku kaget. Tapi dia bilang dia sakit, nggak punya tempat tinggal. Dia minta waktu sebentar aja. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau nyakitin kamu, tapi aku juga nggak tega ninggalin dia. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya isakan. Jadi kamu tega menyakitiku dengan cara pelan-pelan, lewat seseorang yang kamu undang sendiri masuk ke rumah kita. Dimas terdiam, tak membantah, tak membela. Dan itu membuatku makin yakin, aku tak bisa lagi berharap padanya untuk menyelamatkanku. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan dada sesak, tapi pikiran mulai tajam. Aku harus bergerak sendiri. Aku harus cari tahu semua tentang Lai. Siapa dia sekarang? Kenapa dia datang ke hidupku saat aku paling lemah? Dan apa yang sebenarnya dia inginkan? Beberapa hari berikutnya, diam-diam aku meminta bantuan Sinta untuk menyelidiki panti tempat mereka dulu tinggal. Sinta pergi ke Ciseng dan berhasil mendapat nama yayasan lama dari arsip desa. Dan di sanalah terungkap satu fakta mengejutkan. Lai pernah mengalami gangguan mental berat dan sempat dirawat intensif. Sebelum menghilang dari radar pihak panti, dia punya trauma parah. Ran, kata Sinta saat menelepon. Waktu kecil, dia sempat disakiti oleh keluarga angkatnya. Makanya dia balik ke panti dan jadi sangat posesif sama orang yang dia percaya. Aku mulai mengerti, mungkin Lai tak hanya datang karena cinta, tapi karena obsesi. Dan yang paling menakutkan adalah, orang yang dia obsesi itu tinggal satap denganku. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap langkah kaki Lai di rumah seperti gemuruh petir dalam kepalaku. Senyumnya kini terasa seperti ejekan. Kata-katanya yang lembut kini terdengar lisik. Dan suamiku hanya diam, seolah semua ini adalah sesuatu yang tak bisa dia hindari. Hari-hari berjalan lambat, tapi rencana dalam kepalaku mulai bergerak cepat. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Tapi, anehnya, akulah yang mulai merasa seperti orang luar di rumah ini. Suatu pagi saat aku turun ke dapur, aku menemukan Lai sedang memasak mengenakan apron pemberian ibu mertuaku, yang seharusnya menjadi milikku. Dan Dimas duduk di meja makan, tersenyum, sambil menyeruput kopi buatan perempuan itu. Tidak ada sisa ruangan untukku di antara mereka. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu seperti menatap mimpi buruk yang berubah jadi nyata. Lai melirikku dan berkata dengan manis, "Aku masak lebih hari ini, Mbak. Aku tahu Mbak suka sayur lodeh." Seolah-olah aku cuma tamu. Dan dia, "Nyonya rumah." Aku membalas. Senyumannya tipis, tapi dadaku sesak. Terlalu sesak. Malamnya, aku kembali berbicara dengan Sinta. Suaraku bergetar saat mengatakan, "Aku nggak tahan lagi. Ta, rumah ini bukan rumahku lagi." Sinta marah. "Ren, kamu istri sah. Kamu yang berhak atas rumah itu, bukan dia." Aku diam lama sebelum menjawab lirih, tapi hatiku nggak bisa tinggal di tempat yang dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Aku menangis. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah. Aku kehabisan tenaga untuk menjadi kuat di rumah yang bahkan tak lagi melihatku sebagai seseorang yang berarti. Keesokan harinya, aku mengemasi sebagian pakaianku. Hanya satu koper. Aku bilang pada Dimas, aku akan pergi sementara ke rumah mama. Aku butuh tenang. Dimas mencoba menahan, tapi Lai berdiri di belakangnya, diam, dengan sorot mata yang seolah berkata, "Silakan pergi, ini rumahku sekarang." Dan akhirnya, aku benar-benar melangkah pergi dari rumah yang aku rawat dengan cinta selama bertahun-tahun. Dari pernikahan yang dulu aku perjuangkan setengah mati, aku pergi, tapi bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyusun langkah terakhir yang akan menentukan segalanya. Di rumah mama, aku menghabiskan malam-malam penuh air mata dan pikiran berputar tanpa henti. Namun di balik rasa sakit itu,
Aku menemukan sebuah kekuatan baru, keinginan untuk menguak semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku mulai menghubungi orang-orang yang dulu pernah dekat dengan Dimas dan Lai. Sinta membantu menghubungi guru dan teman masa kecil mereka di panti asuhan. Perlahan, fakta-fakta mengejutkan mulai terkuak. Ternyata, Lai tidak hanya seorang anak terlantar biasa. Ia pernah mengalami trauma mendalam akibat pengkhianatan keluarga angkatnya yang kaya raya. Trauma itu membuatnya tak hanya merasa kehilangan, tapi juga dendam yang membara terhadap dunia. Dan lebih mengejutkan lagi, aku tahu sekarang mengapa Dimas tak pernah bisa benar-benar melepaskan Lai dari masa lalunya. Karena di balik janji dan tanggung jawab yang diucapkannya, ada sebuah rahasia gelap yang selama ini ia sembunyikan dari aku. Suatu malam, aku menerima pesan dari seseorang yang tak ku kenal. Pesan itu berisi foto-foto lama Dimas dan Lai bersama, tampak sangat akrab, lebih dari sekadar teman panti. Tiba-tiba, aku sadar aku bukan cuma berhadapan dengan pengkhianatan cinta, tapi juga kebohongan besar yang bisa menghancurkan hidupku. Aku tahu, sekarang adalah saatnya aku menghadapi semuanya. Bukan lagi dengan air mata, tapi dengan keberanian. Karena aku harus melawan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk harga diriku sebagai seorang istri dan wanita. Hari itu, aku mengatur pertemuan dengan Dimas. Tempatnya bukan di rumah kami, bukan juga di kafe biasa, tapi di sebuah ruang pertemuan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan mata-mata yang bisa mengganggu. Dimas datang dengan wajah yang sulit kubaca, antara bingung, bersalah, dan mungkin takut. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai. Dimas, aku tahu semuanya. Tentang Lai, tentang masa lalu kalian, tentang janji yang kau buat tapi kau sembunyikan dariku. Matanya melebar, tapi dia tak membantah. Aku tidak minta kau sempurna. Aku lanjut dengan suara bergetar, tapi aku minta kejujuran. Aku minta kau memilih, apakah kau ingin aku tetap di hidupmu, atau kau memilih dia. Dimas menunduk, suaranya hampir berbisik, Ran, aku bingung. Aku sayang kamu, tapi aku juga merasa bertanggung jawab pada Lai, karena aku yang dulu berjanji. Hatiku remuk, rasanya seperti ditusuk oleh jutaan pecahan kaca, tapi aku harus tetap tegar. Aku sudah kehilangan diriku dalam hubungan ini, Dimas. Aku bukan istri yang kau kenal dulu, aku butuh jawaban. Pilihanmu akan menentukan masa depan kita. Dia mengangkat wajah, air matanya jatuh lagi. Aku memilih kamu, Ran. Aku memilih kita. Tapi aku takut harus memutuskan Lai. Dia adalah masa laluku yang tak bisa kulepaskan begitu saja. Aku menggenggam tangannya erat, kalau begitu, kita hadapi bersama. Tapi aku tidak mau terus disakiti. Karena kebohongan yang kau tutupi. Malam itu menjadi titik balik. Kami menangis bersama, berbicara dari hati ke hati, tapi aku tahu perjalanan kami belum selesai. Pilihan ini adalah awal dari babak baru yang harus kami jalani dengan berani dan jujur. Hari-hari setelah konfrontasi itu menjadi masa terberat sekaligus paling berarti dalam hidupku. Dimas dan aku mulai membuka lembaran baru, mencoba membangun kembali kepercayaan yang pernah hancur. Tapi bukan hal mudah. Lai masih tinggal di rumah itu, dan kehadirannya seperti bayang-bayang yang tak bisa kami usir begitu saja. Aku mencoba mengubah sikap, berusaha lebih sabar dan terbuka, tapi hati kecilku terus bertanya, sampai kapan aku harus bertahan dalam ketidakpastian? Dimas berusaha keras menunjukkan keseriusannya. Ia mengajak aku dan Lai ke terapis keluarga, berharap dengan bantuan profesional, kami bisa menemukan jalan tengah. Sesi demi sesi, kami membongkar luka lama dan mencoba mengerti satu sama lain. Sakit hati dan kebencian perlahan mencair, diganti oleh pemahaman dan harapan baru. Aku juga belajar untuk memaafkan, bukan hanya Dimas dan Lai, tapi juga diriku sendiri yang pernah terluka dan merasa sendiri. Namun, ujian terbesar datang ketika Lai mengungkapkan rasa sakitnya yang sebenarnya. Kesepian, ketakutan, dan harapan yang selama ini tersembunyi di balik sikapnya yang agresif. Mendengar itu, hatiku luluh. Aku tahu, kami semua terluka, dan cuma dengan cinta dan kesabaran kami bisa sembuh bersama. Meski jalan ini panjang dan berliku, aku yakin kami mampu melewati semuanya. Karena kini aku tahu,
cinta bukan hanya soal bahagia bersama, tapi juga berani menerima dan memperjuangkan saat segalanya terasa sulit. Namun, ketika aku mulai merasa semuanya mulai membaik, sebuah kejutan datang menghampiri yang membuat hatiku berdebar tak karuan. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan kamar, aku menemukan sebuah amplop tua yang tersembunyi di balik buku-buku Dimas. Amplop itu berisi surat-surat dari masa lalu yang Lai kirimkan kepada Dimas sebelum mereka benar-benar bertemu. Dan sebuah surat lain yang sepertinya ditulis oleh seseorang yang sangat dekat dengan keluarga mereka. Isi surat itu mengungkap sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Sebuah kejadian yang bisa merubah segalanya tentang hubungan kami, tentang siapa sebenarnya Lai, dan tentang masa depan kami bersama. Aku tak tahu harus bagaimana. Apakah aku harus menyampaikan ini pada Dimas sekarang, atau menyimpannya sampai aku benar-benar siap? Sementara itu, Dimas mulai sibuk dengan pekerjaannya, dan Lai semakin sering terlihat murung. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku harus kuat untuk keluarga ini. Malam itu, aku duduk termenung di balkon, menatap langit yang gelap. Aku tahu, ujian terakhir ini akan menentukan apakah cinta kami bisa bertahan atau harus berakhir. Dan aku siap menghadapi apapun karena aku percaya setiap badai pasti berlalu, dan di balik gelap pasti ada cahaya. Keesokan harinya, aku duduk bersama Dimas dan Lai di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan surat-surat itu. Mataku menatap mereka berdua, menunggu reaksi yang tak kunjung datang. Dimas menatap surat-surat itu, kemudian menatap aku dengan mata yang penuh penyesalan. Rania, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini darimu. Aku takut jika kau tahu, kau akan pergi meninggalkanku. Lai mengangguk pelan, aku juga takut kehilangan kalian berdua. Aku bukan musuh, aku hanya ingin keluarga yang sebenarnya. Saat itu, aku sadar betapa besar luka yang kami sembunyikan selama ini. Tapi aku juga tahu, cinta bukan soal sempurna, melainkan bagaimana kami memilih untuk saling menerima dan memperbaiki. Kami memutuskan untuk menjalani terapi keluarga secara rutin dan membuka komunikasi lebih jujur. Dimas berjanji untuk lebih terbuka, Lai berjanji untuk belajar mempercayai, dan aku berjanji untuk tetap kuat demi kebahagiaan kami. Hari demi hari, perlahan luka itu mulai sembuh. Aku merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih damai. Mungkin perjalanan kami masih panjang, tapi aku yakin kami bisa berjalan bersama. Cerita ini mengajarkan aku bahwa cinta sejati adalah perjuangan tanpa henti, pengorbanan tanpa batas, dan keberanian untuk memaafkan. Dan aku, Rania, memilih untuk bertahan, memilih cinta, dan memilih masa depan yang penuh harapan. Karena setelah semua badai, aku akhirnya menemukan cahaya.